Hai teman-teman kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Panti Rapi Yogyakarta, yang dimana unggul dan berbela rasa tempat dimana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Perkenalkan, aku Rahayu, mahasiswa gizi Stikes Panti Rapi Yogyakarta. Hari ini kita akan ngobrol santai dan seru nih tentang program kreatif mahasiswa atau PKM yang ada di Stikes Panti Rapi Yogyakarta bersama salah satu dan salah dua mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Nah, langsung aja nih pasti pada kepo kan siapa sih narasumber kita pada kesempatan kali ini? Yuk, diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Dea dari mahasiswa gizi Stikes Panti Rapi Yogyakarta semester 6. Halo, nama saya Rahma Putri. Saya dari gizi semester 6. Nah, kami di program kreativitas mahasiswa itu ada beberapa teman lain. Ada Anja, ada Deta, dan ada Ola dari semester 6 gizi Stikes Panti Rapi juga. Oke, banyak banget nih ternyata. Cuman yang diundang cuma 2 ya. Nah, aku mau langsung nanya-nanya aja nih, pasti teman-teman yang di rumah juga pada kepo. Apa sih PKM? PKM biasa dengan PKM yang kalian ambil ini? Jadi bedanya pengabdian kepada masyarakat dan program kreativitas mahasiswa itu, kalau pengabdian kepada masyarakat lebih ke pemberdayaan kepada masyarakat seperti edukasi dan pelatihan. Kalau misalnya program kreativitas mahasiswa itu program yang diadakan oleh Kemendikbudristek yaitu Bilmawa. Nah, aku juga kepo nih. Apa sih tema yang kalian ambil untuk PKM kreatif kalian ini? Boleh dong di-spill sama teman-temannya. Kalau untuk temanya kita ambil tentang stunting ya, karena emang stunting itu prevalensinya masih lumayan tinggi di Indonesia. Sebelumnya kalau misal PKM tadi kan ada beberapa ya. Kalau kita itu ambil PKM-nya kewirausahaan. Karena apa sih? Karena emang di Stikes Panti Rapi Yogyakarta itu mengedepankan dan mengutamakan bahwa mahasiswanya itu harus bisa di entrepreneurship. Jadi emang kita berlatih buat kewirausahaan, membuat produk. Dengan adanya prevalensi stunting yang tinggi, kita ingin nih buat produk apa ya yang kira-kira bisa menurunkan angka stunting di Indonesia, terutama di Sleman, yaitu di Stikes Panti Rapi Yogyakarta. Seperti itu. Nah, untuk tema kita sendiri yang kita ambil dalam program kreativitas mahasiswa itu judulnya Inovasi Pengembangan Sumber Pangan Lokal Tinggi Protein dan Mineral dalam Upaya Pencegahan Stunting. Iya, untuk produknya sendiri, kita membuat produk berupa sus kering. Jadi sus keringnya itu nanti berbahan dasar bahan pangan lokal yang emang tersedia banyak di Yogyakarta. Lumayan menarik banget ya teman-teman untuk judulnya, temanya itu. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih proses dan langkah-langkah dalam membuat produk? Kan kalian bikin produk nih, Iya. Nah itu kan pasti ada prosesnya, langkah-langkahnya itu gimana sih dalam melaksanakan program PKM kalian kayak gitu? Yang pertama itu kita survei pasar dulu sih, kayak misalnya untuk bahan baku itu sendiri, kan kita penggunaan bahan baku utama itu ikan nila. Jadi kita melakukan survei ikan nila di mana tempat yang bisa dijadikan distributor ikan nila. Kemudian habis itu kita juga mencari alat yang mendukung untuk program ini. Kemudian selanjutnya setelah menemukan beberapa bahan baku, kita juga langsung melakukan formulasi. Formulasi dari, kita ada 5 formulasi ya Rahma. 5 formulasi itu kita ujikan dengan cara organoleptik. Organoleptik kayak tingkat kesukaan dan penerimaan panelis orang-orang lain itu mereka lebih suka formulasi yang pertama, 2, 3, atau 4, atau 5. Kemudian produk formulasi yang terpilih itu yang nantinya akan kita produksi terus-menerus dan terus kita jual. Seperti itu. Selain itu, setelah kita melakukan organoleptik, kita juga melakukan uji nilai gizi nih. Kita masukin produk sus kering kita ke laboratorium untuk mengetahui nilai-nilai gizi apa yang terkandung di dalamnya, terutama di bagian mineralnya. Dan proteinnya tentunya. Iya. Wow, menarik banget nih dari prosesnya aja. Nah, pasti setiap proses pasti memiliki tantangan nih. Apa sih tantangannya kalau boleh tahu? Untuk tantangannya itu yang pertama ya dari formulasi itu sendiri, karena pembuatan formulasi produk itu menurut saya itu sulit ya, karena memiliki banyak resiko untuk gagal. Kayak misalnya resiko A, di A itu formulasinya kurang atau bantet kurang mengembang seperti itu.
Kemudian di bagian survei pasar kita juga mengalami sedikit kesulitan, cuman itu masih bisa diterima lah, masih kita atasi. Kayak kita harus mencari nih lokasi mana yang emang dia itu menyediakan bahan pangan berupa ikan nila yang emang kualitasnya baik tapi dengan harga yang bisa miring. Oh, tadi kan aku juga denger nih kalian ini anak-anak semester 6. Iya. Otomatis kan masih kuliah dong. Nah, itu bagaimana sih cara bagi waktunya untuk PKM, terus bikin produknya dengan kuliah kalian yang lumayan padat nih kalau didengar-dengar ya. Itu gimana sih tipsnya dong? Kalau ngomongin kuliah padat itu udah pasti ya, kita banyak banget mata kuliahnya, tugasnya, lapraknya sebagai mahasiswa gizi. Tapi caranya tuh lebih ke kita prioritasin dulu, kita bikin jadwal. Kita kan ada 5 orang nih. 5 orang ini kebetulan kita dari kelas yang sama. Jadi kita bikin jadwal kapan kita pelajaran, misal kita matkul nih dari pagi sampai sore. Habis itu nanti setelah itu kita kumpul ke kosnya Rahma biasanya. Kita ngerjain tugas bareng, kalau misal tugasnya udah selesai baru kita kerjain PKM ini. Kalau untuk organisir pelaksanaan program kreativitas ini di kuliah itu sendiri, jadi kita itu melihat jadwal yang kosong, kemungkinan kosong di beberapa hari, 5 hari ke depan, itu kemudian kita akan melaporkan itu kepada Bu Reni, seperti itu. Karena Bu Reni sendiri sebagai penanggung jawab di laboratorium gizi. Oke, lumayan ya tipsnya nih teman-teman. Kalau emang kalian mau, tipsnya bisa diikutin teman-teman. Nah, kalau misalnya manfaatnya apa sih kalau udah ngikutin PKM-nya ini untuk kalian dan tim kayak gitu? Kalau untuk manfaatnya banyak sekali ya. Yang paling dirasain itu kayak dosen-dosen itu tuh jadi kayak kenal sama kita. Oh, ini ya mahasiswa yang kemarin lolos hibah pendanaan PKM. Kemudian kita juga punya pengalaman, tahu nih gambaran gimana sih kita harus mengintervensikan masalah gizi dengan produk dan dengan keahlian yang kita bisa. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang dukungan dari kampus, dapat nggak sih nih dukungan dari kampus atau dosen pembimbingnya dan seberapa besar pengaruhnya untuk kalian mengikuti PKM ini? Tentu saja ada sih dukungan dari kampus dan itu sangat memberikan pengaruh yang besar bagi kami. Seperti dari pihak kampus itu memberikan dosen pembimbing kepada kami. Nah, kebetulan untuk dosen pembimbing di PKMK kami itu ada 5. Jadi dari awal hingga akhir itu dari pembuatan proposal, pelaporan, kemudian ide-ide itu kita konsultasikan dengan Mas. Kalau dukungan dari kampus sendiri pasti ada, karena untuk pendanaan hibah itu tidak 100% langsung turun, sedangkan kita menggunakan dananya yang lumayan banyak ya. Misal pendanaan dari Bermawa itu udah turun 50% atau berapa persen, tapi uangnya masih kurang nih buat kita formulasi, buat kita beli bahan. Kita bisa tuh ngajuin ke kampus, nanti kampus akan bersedia untuk memberikan kita pendanaan sementara. Nanti kalau misal Bermawanya udah mengembalikan dana, menurunkan dana sisanya kepada kita bisa menurunkan kepada kampus. Oh, sangat mendukung banget ya dosennya dan kampus bisa nih teman-teman kalau misalnya ditawari hibah bisa langsung terjun untuk daftar hibahnya. Nah, pasti dong tips and triknya gimana biar proposal kalian itu lolos dan didanai oleh kampus ataupun dapat dananya, gimana dong? Kalau itu sih mulai dari idenya mungkin ya. Ide kita kan intervensi stunting, mungkin karena emang stunting sedang tren, masalahnya sedang tren, jadi itu mungkin jadi nilai tambah sih. Kalau untuk proposalnya? Kalau untuk pembuatan proposalnya itu sendiri, jadi kita lebih ke mengacu pada pedoman yang ada. Jadi pada saat melakukan PKMK itu ada sebuah pedoman yaitu DIVOG dari Belmawa itu sendiri. Itu semua pedoman tentang PKMK mulai dari penulisan proposal, penulisan laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, kemudian ada beberapa hal tentang proposalnya itu harus tensi Roman atau bagaimana dan lainnya itu ada di dalam gitu. Jadi kita harus mengikuti ada itu. Kalau misalnya udah stepnya udah benar gitu bisa lolos. Oke, itu udah dikasih tips and tricks-nya nih teman-teman. Nah, itu bisa kalian ikuti juga gimana supaya proposal kalian ini menjadi proposal yang baik dan benar. Nah, aku mau kasih kalian pertanyaan terakhir nih.
apa sih pesan atau motivasi kalian untuk teman-teman yang lain biar mau ikut PKM kayak kalian? Ini kan lumayan ya menambah-nambah pengalaman juga gitu. Yang pertama kalau dari aku sih jangan pernah takut untuk mencoba untuk membuat sebuah ide kreatif dan inovatif di bidang pangan. Kalau dari aku sendiri, itu sih sama, jangan takut mencoba. Dan kalau misalnya nih kalian lolos, itu kayak benefitnya benar-benar banyak banget. Salah satunya nih, kalian kan kalau mahasiswa mungkin pengen uang jajan tambahan ya Kak. Iya sih benar. Karena kita ambilnya kewirausahaan, otomatis kita jual produk pangan. Kalau jual produk pangan dapat dapat uang, itu bisa untuk tambahan kita jajan guys. Tuh guys, teman-teman, itu bisa dipakai idenya. Siapa tahu nanti ada program hibah lagi, langsung lah daftar, langsung bikin program kewirausahaan. Nah itu dia obrolan santai kita dan menarik dari Kak Rahma dan Kak Dea kali ini. Nah sebelum aku closing, ada yang mau disampaikan nggak Kak untuk teman-teman di rumah? Oh ya, untuk informasi buat teman-teman, kemarin itu tanggal 5 Mei itu udah ada sosialisasi dari Belmala, dari Kemenhub juga, bahwa program kreativitas mahasiswa tahun 2025 itu sudah dibuka mulai 5 Mei sampai 5 Juni. Jadi kalian bisa mantengin tuh ya, sosial media dari Kemenhub dan kemahasiswaan UPI. Jangan takut nyoba ya. Wow, ternyata banyak banget nih informasi yang menarik seputar program kreativitas mahasiswa atau PKM. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang menarik atau ingin dibahas di episode selanjutnya, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info yang menarik lainnya. Dan tentu saja jangan lupa untuk mengikuti semua sosmed milik Stikes Pantiharapi Yogyakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!